Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arjun Jafar. Saya berasal dari kelas EKIS 5D. Di sini saya akan menjelaskan tentang kondisi pengangguran dan kemiskinan di Indonesia di mata kuliah perekonomian Indonesia. Yang pertama itu kondisi pengangguran dan kemiskinan yang ada di Indonesia. Di sini kondisi pengangguran dan kemiskinan yang ada di Indonesia itu ada tiga. Yang pertama, pengangguran di Indonesia. Yang kedua, ketimpangan di Indonesia. Dan yang ketiga itu kemiskinan di Indonesia. Yang pertama, pengangguran di Indonesia. Pengangguran di Indonesia. Pengangguran adalah yang masuk dalam angkatan kerja 15 sampai dengan 64 tahun yang sedang mencari pekerjaan dan belum mendapatkannya. Orang yang tidak sedang mencari kerja contohnya seperti ibu rumah tangga, siswa sekolah, SMP, SMA, mahasiswa perguruan tinggi dan lain sebagainya, yang karena sesuatu hal tidak atau belum membutuhkan pekerjaan. Jenis-jenis pengangguran diklasifikasikan berdasarkan penyebab dan cirinya. Berdasarkan penyebab terjadinya pengangguran terdiri dari 5. Yang pertama, pengangguran friksional. Yang kedua, pengangguran konjungtural atau siklikal. Dan yang ketiga, pengangguran musiman. Yang keempat, pengangguran struktural. Dan yang kelima, pengangguran teknologi. Yang dimaksud dengan pengangguran friksional adalah yang bersifat sementara, biasanya terjadi karena adanya kesenjangan antara pencari kerja dan lowongan kerja. Dan yang kedua adalah pengangguran konjungtural atau siklikal, yaitu terjadi karena adanya pengurangan pekerjaan sebagai akibat fluktuasi berskala dalam tingkat kegiatan perekonomian. Kemudian yang ketiga itu pengangguran musiman. Pengangguran ini adalah jenis pengangguran yang terjadi secara berskala. Misalnya, pengangguran pada saat sedang waktu antara musim tanam dan musim panen. Kemudian keempat adalah pengangguran struktural, yaitu pengangguran ini terjadi akibat perubahan di dalam struktur ekonomi yang berasal dari faktor tertentu seperti perubahan teknologi atau relokasi industri atau oleh perubahan dalam komposisi angkatan. Kemudian pengangguran teknologi. Pengangguran teknologi adalah dapat terjadi ketika menggantikan manusia atau mesin-mesin menggantikan manusia. Seperti contohnya itu pembangunan jalan raya yang banyak menggunakan alat-alat teknologi. Kemudian beberapa faktor yang dapat menyebabkan terjadinya pengangguran dalam perekonomian suatu negara. Yang pertama itu turunnya output dan pengeluaran total. Yang dimaksud dengan turunnya output dan pengeluaran total adalah jika output dan pengeluaran total menurun, maka permintaan terhadap tenaga kerja sangat rendah. Kemudian yang kedua itu tidak sebandingnya penawaran dengan permintaan pekerjaan. Maksudnya adalah ketidaksebandingan dapat terjadi karena permintaan terhadap satu jenis tenaga kerja meningkat, sedangkan permintaan untuk jenis lainnya menurun, sementara penawaran tidak mampu menyelesaikan. Kemudian yang ketiga itu waktu yang dibutuhkan untuk mencari pekerjaan. Para pekerja memiliki preferensi serta kemampuan yang berbeda, dan pekerjaan memiliki karakteristik yang berbeda. Mencari pekerjaan yang tepat membutuhkan waktu dan usaha. Hal ini cenderung mengurangi tingkat perolehan kerja. Kemudian yang keempat itu perubahan teknologi. Teknologi selalu berkembang dan ini membutuhkan tenaga kerja yang mampu menyesuaikan perkembangan teknologinya. Adapun beberapa solusi mengatasi pengangguran yang semakin banyak terjadinya, yaitu yang pertama, tidak membeda-bedakan pencarian kerja. Maksudnya adalah tidak sedikit perusahaan yang enggan menerima pekerja yang sudah berkeluarga dan memiliki anak. Misalnya dengan alasan perusahaan harus membayar asuransi istri dan anak karyawan mereka. Kemudian yang kedua itu menerapkan konsep tim senior junior. Maksudnya adalah solusi ini mengatasi pengangguran yaitu dengan menerapkan konsep senior atau junior, di mana kedua kelompok tergabung menjadi satu. Kemudian yang ketiga, membuka lapangan pekerjaan. Pemerintah dan perusahaan swasta diharapkan dapat membuka lapangan pekerjaan baru untuk menarik minat para pengangguran ataupun lulusan baru sehingga mengurangi pengangguran.
Yang keempat itu memperbaiki kondisi ekonomi makro. Maksudnya adalah pertumbuhan ekonomi akan merangsang penciptaan lapangan kerja dan memberi dampak positif bagi kaum muda yang menganggur. Kemudian yang kelima, subsidi dan pengangguran pajak upah. Maksudnya adalah ketika salah satu bentuk intensif dari pemerintah seperti subsidi dan pengurangan pajak upah dapat membantu sektor perekonomian dan industri dalam merekrut lebih banyak karyawan. Kemudian yang keenam yaitu program pelatihan dan pendidikan. Ini bertujuan membentuk keterampilan dan pengembangan potensi, dapat membantu mengurangi angka pengangguran. Tenaga kerja yang terampil memiliki kesempatan lebih besar untuk mendapatkan pekerjaannya. Kemudian selanjutnya yaitu ketimpangan di Indonesia. Sejarah berbagai bangsa termasuk Indonesia memperlihatkan bahwa revolusi sosial hampir selalu berawal dari adanya kecemburuan sosial antara golongan sebagai dampak dari kondisi ekonomi dalam masyarakat yang berupa kemiskinan dan kesenjangan baik antar sektor golongan maupun antar daerah. Masyarakat yang hidup dalam kemiskinan ditambah dengan adanya fenomena kesenjangan yang lebar akan demikian mudah menerima paham-paham mengatasnamakan upaya untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. Ketimpangan merupakan persoalan klasik dalam desain pembangunan. Hal ini tidak hanya dialami Indonesia, melainkan juga negara-negara berkembang lain. Ketimpangan ekonomi akan memunculkan sejumlah persoalan seperti kecemburuan sosial, arus urbanisasi, kejahatan perkotaan, degradasi kualitas hidup di desa kota, hingga soal-soal politik. Oleh karena itu, desain pembangunan ekonomi menjadi penting untuk diprioritaskan. Kita perlu satu desain besar untuk pembangunan ekonomi yang tidak hanya mengejar pertumbuhan, melainkan juga melihat ukuran pemerataan dan distribusinya. Kemudian faktor penyebab ketimpangan ekonomi dan kecemburuan sosial. Yang pertama itu perbedaan kandungan sumber daya alam. Maksudnya adalah perbedaan kandungan SDA itu akan mempengaruhi kegiatan produksi pada daerah bersangkutan. Kemudian selanjutnya perbedaan kondisi demografis. Yang dimaksud dengan kondisi demografis yaitu akan berpengaruh terhadap produktivitas kerja masyarakat setempat. Kemudian selanjutnya itu kurang lancarnya mobilitas barang dan jasa. Maksudnya adalah mobilitas barang dan jasa meliputi kegiatan perdagangan antar daerah dan imigrasi baik yang disponsori pemerintahan, migrasi atau spontan. Kemudian selanjutnya konsentrasi kegiatan ekonomi wilayah. Maksudnya adalah pertumbuhan ekonomi akan cenderung lebih cepat pada suatu daerah di mana konsentrasi kegiatan ekonominya cukup besar. Kemudian selanjutnya yaitu alokasi dana pembangunan antar wilayah. Maksudnya adalah alokasi dana ini bisa berasal dari pemerintah maupun swasta. Yaitu kedua, dampak yang ditimbulkan oleh ketimpangan ekonomi. Karena ketimpangan merupakan salah satu dari 3 masalah kemiskinan dan pengangguran dan sangat sulit diatasi, pastilah memiliki dampak terhadap perekonomian itu sendiri, baik secara langsung maupun tidak langsung. Ketimpangan dapat mempengaruhi perekonomian, terutama perubahan ekonomi, seperti perubahan pola permintaan dan perubahan ukuran pasar domestik. C. Kemiskinan di Indonesia. Kemiskinan adalah keadaan saat ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Kemiskinan merupakan masalah global. Sebagian orang memahami istilah ini secara subjektif dan komparatif, sementara yang lainnya melihatnya dari segi moral dan evaluatif, dan yang lainnya lagi memahami dari sudut ilmiah yang telah mapan dan lain-lain. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan pada pemaparan materi ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.